Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayah Darwati dengan nomor induk mahasiswa 19081061174 dari kelas Biologi E semester 4 YIN Syekh Rujati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi intrapopulasi. Sebelum kita mengetahui materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu definisi dari variasi intrapopulasi. Baik, variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi ini merupakan keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi yang terjadi pada spesies yang sama tetapi memiliki fena yang berbeda. Nah, fena ini merupakan suatu penggambaran dari berbagai karakter yang dimiliki spesies yang masih sama atau suatu istilah untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam satu populasi. Artinya morfologinya ini berbeda namun masih dalam satu spesies. Selanjutnya itu 4 kemungkinan hal yang muncul di karakter hasil klasifikasi. Yang pertama yaitu ketika morfologinya identik atau sama atau hampir mirip dan tidak mengalami isolasi reproduksi, artinya bisa kawin atau mengalami reproduksi. Nah, artinya kemungkinan ini merupakan satu spesies karena memang morfologinya ini sama dan bisa kawin atau bisa melakukan reproduksi. Jadi spesies sama dengan morfologi yang sama. Nah, yang kedua yaitu morfologinya identik atau sama atau hampir sama tetapi tidak bisa melakukan reproduksi atau mengalami isolasi reproduksi. Biasa disebut juga dengan sibling spesies atau spesies sibling atau kritik spesies. Nah, artinya morfologinya ini hampir mirip atau identik tetapi tidak bisa melakukan reproduksi karena adanya isolasi di dalam reproduksinya atau tidak bisa kawin. Nah, artinya ini beda spesies atau spesies sibling. Selanjutnya kemungkinan yang terjadi yang ketiga yaitu morfologinya berbeda. Ada beberapa atau dua individu yang memiliki morfologi yang berbeda tetapi tidak mengalami isolasi reproduksi, artinya bisa melakukan reproduksi. Nah, artinya satu spesies tetapi fenanya berbeda, morfologinya berbeda, atau biasa dikenal dengan variasi di dalam populasi itu atau variasi intrapopulasi atau juga bisa disebut variasi intraspesies. Nah, yang keempat yaitu morfologinya beda kemudian tidak bisa melakukan reproduksi karena karena terjadinya isolasi reproduksi. Nah, pasti spesies ini berbeda. Nah, jadi ada 4 kemungkinan ini yang termasuk satu spesies yang morfologinya yang sama, yang kedua itu spesies sibling, ketiga spesies sama tetapi memiliki morfologinya berbeda, yang keempat yaitu spesies yang berbeda. Nah, variasi bisa terjadi karena variasi non-genetik dan variasi genetik. Nah, variasi non-genetik ini bisa terjadi karena variasi individu menurut umurnya, di mana umurnya ini berbeda, bentuknya juga berbeda. Nah, contohnya itu pada katak, di mana pada ketika masih larva bentuknya ini kecebong, dan ketika sudah melakukan metamorfosis sudah terbentuk kaki dan bisa loncat, dan hidupnya juga sudah di terestrial dan tidak di akuatik lagi. Nah, selanjutnya juga bisa terjadi karena variasi musiman, karena terjadi adanya proses adaptasi. Nah, contohnya itu pada rubah. Nah, selanjutnya itu karena adanya variasi habitat. Nah, habitatnya ini berbeda, kemudian bentuknya berbeda. Mungkin terjadi karena iklim yang berubah-ubah. Variasi non-genetik juga diakibatkan karena adanya variasi sosial, di mana terjadi pada rayap, di mana rayap ini terdapat rayap bekerja, sebagai rayap reproduksi, sebagai rayap pengawal atau penjaga, karena rayap ini di dalam kastanya ini berbeda tetapi adalah satu spesies. Nah, variasi non-genetik juga bisa terjadi akibat adanya variasi traumatik. Nah, di mana ada dua spesies individu, contohnya itu ada
tetapi yang satunya terpapar karena parasit atau virus atau bakteri atau jamur. Nah, jadi warna morfologinya berbeda. Yang satu warnanya putih karena banyak jamurnya misalnya, atau di tubuhnya itu terdapat jamur. Nah, yang satunya normal. Selanjutnya, variasi genetik. Nah, variasi genetik ini bisa terjadi karena adanya variasi akibat seksual dimorfisme, di mana secara seksual ini memiliki dua bentuk, yaitu jantan dan betinanya itu bentuknya berbeda. Nah, contohnya itu yang ada di lingkungan saya, yaitu ayam. Nah, di mana ayam ini memiliki bentuk yang berbeda, padahal satu spesies, di mana ayam jantan dan betinanya ini terlihat memiliki bentuk yang berbeda. Nah, bisa dilihat pada bagian jenger ayam yang jantan ini memiliki jenger yang lebih besar dan lebih lebar dibandingkan dengan yang di betina. Betina ini jengernya itu lebih kecil. Nah, ukuran tubuhnya bisa dilihat bahwa ayam jantan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan betina. Nah, betina ini ukurannya lebih pendek atau lebih kecil. Contoh lain dari variasi akibat seksual dimorfisme yang terjadi di lingkungan saya selain ayam, yaitu ada burung merpati dan kucing, di mana burung merpati ini dan kucing memiliki bentuk yang berbeda antara jantan dan betinanya, di mana untuk burung merpati betinanya ini memiliki bulu berwarna putih di bagian ekor dan juga bagian kepalanya, sedangkan untuk jantannya ini memiliki warna bulu di atas kepala dan ekornya itu berwarna abu. Nah, untuk kucing juga berbeda antara jantan dan betinanya, di mana jantannya ini tidak memiliki bagian rambut yang berwarna putih di bagian tubuhnya, sedangkan untuk yang betinanya memiliki rambut yang berwarna putih di bagian tubuhnya ini, sehingga antara jantan dan betinanya ini berbeda. Nah, selain itu, variasi genetik juga bisa diakibatkan karena adanya variasi kontinu dan diskontinu. Misalnya yaitu variasi kontinu pada manusia. Nah, misalnya golongan darah ayahnya itu B dan golongan darah ibunya itu A. Nah, anaknya itu bukan golongan darah A ataupun B, bisa jadi golongan darahnya AB. Nah, variasi diskontinu ini bisa terjadi karena oleh satu morfologi yang diatur oleh satu genotip. Nah, contohnya pada itik yang warnanya berbeda, nah, antara jantan dan betinanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa variasi genetik ini bisa diakibatkan karena adanya variasi kontinu dan diskontinu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa variasi diskontinu ini merupakan variasi yang disebabkan oleh satu morfologi yang diatur oleh satu genotip. Nah, contohnya ini yang ada di lingkungan saya, yaitu terjadi pada ayam, di mana ternyata ayam jantan ataupun ayam betina memiliki variasi yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari gambar di sini bahwa ayam jantan ini ternyata memiliki bulu yang berbeda-beda antara ayam jantan yang satu dengan ayam jantan yang lainnya. Begitu juga ayam betina, di mana ayam betina ini memiliki warna bulu yang berbeda-beda antara yang ayam yang satu dengan ayam yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh variasi dari diskontinu atau variasi polimorfisme, di mana ternyata meskipun mereka satu spesies bisa mengalami variasi yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari contoh di atas bahwa ternyata satu ayam pun memiliki variasi warna bulu yang berbeda-beda. Selain itu, variasi genetik juga diakibatkan adanya mutasi genetik sehingga terlihat morfologinya berbeda.